Selamat malam dokter, saya mau minta pendapat nih. Saya diabetes kan udah lama. Saat ini sudah minum Glimepirid, Metformin, sama Karbos dok. Cuma gula saya masih tinggi-tinggi terus. Kata dokter-dokter sebelumnya saya sudah harus pakai insulin, tapi saya belum mau dok. Gimana menurut dokter? Aduh, ini minta dijelasin insulin lagi. Baik Pak, saya periksa fisiknya dulu, lalu nanti saya lihat lab-lab terakhirnya ya. A few moments later. Pak, memang kalau kita lihat HbA1c Bapak yang masih di atas 7,5%, padahal Bapak sekarang sudah pakai 3 obat ya. Sepertinya memang sudah sebaiknya kita intensifikasi terapi dengan menggunakan insulin. Apalagi Bapak ini masih banyak gejala diabetesnya, sering kencing malam, berat badan juga masih turun terus. Makin banyak nih indikasi untuk kita mulai pakai insulin. Tapi dok, saya nggak mau kalau nanti saya jadi ketergantungan sama insulin. Nah, Bapak harus paham dulu bahwa insulin ini memang merupakan terapi diabetes yang paling efektif untuk menurunkan gula darah. Untuk pasien yang gula darahnya masih tinggi, meskipun sudah pakai 2 obat atau lebih, itu tandanya gangguan pankreas yang terjadi sudah cukup berat, sehingga produksi insulin alami dari badan sudah tidak cukup lagi untuk menurunkan gula darah sampai normal. Makanya perlu tambahan insulin dari luar, Pak. Lagi pula kalau kita bicara konteks adiksi alias ketergantungan obat itu harus ada syarat-syaratnya. Misalnya ya, kalau zat yang diberikan di stop, maka muncul gejala yang tidak enak di badan. Kayak orang pakai narkoba ngalamin sakau lah kira-kira Pak. Nah kayaknya sih sampai saat ini belum ada ya pasien saya pakai insulin terus stop, terus dia besoknya nyari-nyari mana insulin gitu kayaknya belum ada sih Pak. Oh gitu dok. Tapi katanya insulin itu nggak aman buat ginjal dok. Ada yang bilang juga bikin rusak liver. Takut saya dok. Itu hoaks Pak. Justru dari panduan dan penelitian, insulin justru dianjurkan pada penderita penyakit hati berat dan pasien dengan penyakit ginjal kronik kalau gula darahnya masih sulit dikontrol. Yang penting gulanya dipantau ketat dan dosis diawasi oleh dokter supaya tidak drop nanti gulanya. Lah, jadi insulin aman dok? Mana ada obat nggak ada efek sampingnya? Terkait efek samping, selalu ada resiko Pak pada setiap penggunaan obat. Nah, kalau insulin, efek samping yang paling ditakuti dokter adalah gula darah yang drop. Tapi resiko ini juga bisa kejadian pada pemakaian obat diabetes yang minum juga. Yang penting supaya gulanya nggak drop ya, pola makan harus teratur, lalu untuk dosis insulinnya harus dititrasi perlahan, dan harus sering memantau gula darah. Itu adalah kunci supaya gula tetap normal dan tidak drop. Efek samping lain yang bisa terjadi misalnya peningkatan berat badan. Karena kan memang hormon insulin di badan itu sifatnya anabolik ya, alias membangun tubuh. Nah, untuk mengatasi resiko kenaikan berat badan, pasien yang pakai insulin tetap disarankan untuk menjaga pola makan dan harus olahraga teratur. Efek samping lain yang agak lebih jarang misalnya muncul bengkak. Nah, ini lebih sering terjadi pada pasien yang pakai insulin sekaligus minum obat golongan thiazolidinedion, misalnya pioglitason. Makanya penggunaan bersamaan antara insulin dan obat ini tidak disarankan. Efek samping lain biasanya terkait penyuntikan yang tekniknya tidak benar. Nah, itu bisa terjadi gangguan bentuk lemak di bawah kulit atau lipodistrofi. Nah, sebenarnya saya tuh takut jarum, dok. Apalagi mesti belajar nyuntik segala. Saya kan bukan perawat, dok. Nah, Bapak bisa lihat langsung ya, jarum insulin tuh beda banget sama jarum ambil darah atau jarum infus. Pendek dan tipis banget, jadi nyerinya juga minimal banget. Kalau untuk cara suntik yang benar, sebenarnya juga nggak sulit ya. Bapak bisa langsung mampir lihat video edukasi saya yang sebelumnya. Yang penting, lokasi penyuntikannya harus pindah-pindah biar tidak terjadi lipodistrofi. Duh, saya kok masih ragu ya dok. Teman saya masuk rumah sakit sesak napas terus dikasih insulin, nggak berapa lama meninggal. Serem dok. Nah, ini sering salah persepsi nih. Kalau kejadiannya kayak gitu, jangan-jangan temen yang diabetes saat itu sedang komplikasi akut dari gula yang tinggi banget, atau jangan-jangan ada sakit berat yang lain, misalnya sedang radang paru, atau sepsis, atau serangan jantung. Kalau pada kondisi gawat darurat medis, itu kalau gula darah tinggi pasti terapinya insulin Pak, supaya gula pasien itu cepat turun. Namun pada pasien yang sakit kritis, kan bisa saja terjadi komplikasi yang tidak diinginkan. Kemungkinan besar sih penyebab meninggalnya bukan karena insulin, tapi dari komplikasi penyakit dasar pasiennya. Duh, tapi gimana ya dok? Saya masih galau. Jadi gini Pak. 1 hour later. Wah, mantep deh. Saya yakin mau pakai insulin sekarang dok. Makasih banget penjelasannya, saya jadi ngerti. Mudah-mudahan gula saya cepat turun ya dok. Ya Pak, semoga gulanya cepat baik ya. Aduh, kelar juga jelasinnya ya. Sampai kering nih tenggorokan. Mana airnya? Woi bro, lama amat konsulnya. Sampai gerak gue nunggunya. Nah, iya dokternya enak banget jelasin insulinnya. Jadi paham dan yakin gue makainya. Oh gitu bro.
Wah, kebetulan. Gue juga baru mau nanya-nanya soal insulin nih ke dokternya. Aduh. Aduh, ini mah alamat nginep lagi di rumah sakit saya.